Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi teman-teman. Jangan salfok sama tabung gas ya, karena itu gasnya kosong teman-teman. Terus tadi aku mau beli, ternyata tetanggaku yang jualan gas itu lagi nggak di rumah gitu ya. Pintunya itu digembok. Jadi ya palingan entar lah gitu ya teman-teman aku beli. Kalau misalnya aku tuh pengen buru-buru, terus tetangga aku yang jualan gas itu belum ada, paling aku belinya ke warung gitu ya, yang agak jauhan sedikit. Tapi ya udah entar lah nunggu, agak senggang dulu sedikit gitu ya, atau nunggu anak-anak itu entar tidur ya teman-teman. Karena kalau misalnya anak-anak itu belum tidur, kalau aku jalan ke warung itu bisa-bisa aku sampai sore itu baru nyampe ke rumah gitu ya. Karena kalau udah ke warung teman-teman, anak-anak itu pasti minta singgah gitu ya di rumah, ini teman-teman, di rumah kakak ipar gitu ya. Dia itu mau main gitu, jadinya nanti pasti anak-anak tuh nggak mau pulang. Makanya ya udahlah gitu ya. Kalau mau ke warung tuh mendingan nunggu anak-anak tidur dulu, ntar baru aku pergi ke warung sebentar. Oke deh, setelah nyapu di dalam rumah teman-teman, di sini di dalam dapur ya maksudnya. Lanjut di sini aku tuh mau nyapu di belakang dulu karena ini tuh tadi, bukan tadi deh, yang kemarin ya, kemarin sore gitu. Ini tong sampahnya tuh ditumpahin sama ayam teman-teman, alhasil ya jadi kayak kotor dan berantakan seperti ini. Padahal ini tuh di area belakang ini sampah-sampahnya tuh udah kami bikinkan tong sampah, yaitu keranjang aku yang warna ungu itu udah pecah gitu ya teman-teman. Makanya tuh aku jadiin tong sampah aja daripada nggak kepake gitu kan. Malah itu tuh ditumpahin sama ayam, alhasil ya kotor dan berantakan. Makanya ini aku beresin dulu. Mohon maaf banget ya teman-teman kalau misalnya area belakang rumah aku ini masih kayak berantakan gitu ya. Karena memang area belakang rumah ini tuh memang aku pengen banget dibikinin dapur gitu ya, tapi Pak suami belum sempet. Terus juga masih ada beberapa barang-barang itu tuh yang ditaruhnya di sini dulu gitu ya, karena nggak ada tempatnya di dalam rumah. Oke deh teman-teman, tadi setelah nyapu di belakang rumah aku tuh lanjut cuci kaki dan cuci tangan ya. Karena kalau udah nyapu di luar itu pasti lengket-lengket pasir-pasirnya. Setelah itu aku lanjut buat ngangkatin jemuran pakaian nih teman-teman, karena emang ini tuh udah sore kan. Itu kalau udah bisa lihat ya teman-teman, cahaya mataharinya itu udah mulai menjauh dari jemuran aku karena emang ini tuh udah lumayan sore banget. Nah ini untuk hordengnya biar dia itu nggak remuk teman-teman ya, ini aku langsung lipat-lipat kayak gini aja ya, nggak dilipat rapi sih teman-teman, yang penting kayak dilipat kayak gini biar nanti tuh dia nggak diremuk-remukin gitu ya, masukinnya ke dalam keranjang. Masya Allah, ini tuh banyak banget ya teman-teman untuk untuk pakaian yang udah kering gitu ya. Yang ini tuh memang harus secepatnya buat di setrika, buat dilipat ya teman-teman. Tapi ya ginilah ya teman-teman, kalau misalnya udah banyak kayak gini tuh kadang tuh malah jadi mager gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak dilipat ya bakalan tambah banyak gitu ya teman-teman. Jadi nanti aku mau ngelipatin pakaian juga lah ya, karena emang ini tuh udah numpuk banget. Nah ini hordeng yang kemarin itu aku pasang di pintu yang arah mau ke dapur, itu udah aku lepas dan sekalian aja aku cuci ya, karena aku nggak suka ngelihat hordengnya. Pokoknya doainlah semoga secepatnya bisa beli hordeng yang samaan kayak hordeng sebelumnya, biar kayak lebih senada gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin ya. Nah, ini tuh aku lagi ngangetin lauk gitu ya teman-teman. Itu aku lagi ngangetin doang sih, aku nggak masak dulu untuk hari ini. Palingan ntar tuh ya masak yang simpel aja lah, entah telur dadar atau nasi goreng aja ya gitu ya buat sore hari. Ataupun mungkin masak mie lah ya, karena untuk sore hari ini tuh aku bingung banget teman-teman mau masak apa gitu ya. Apalagi besok itu udah jadwalnya buat belanja mingguan. Jadinya ya udahlah untuk sore ini tuh seadanya aja gitu ya makannya. Karena biasanya kalau udah besok itu mau belanja mingguan, satu hari sebelum itu kayak stok di kulkas pun udah mulai menipis sampai bikin bingung gitu ya teman-teman mau masak apa.
Oke, ini aku susun dulu cucian piringnya ke dalam lemari piring ya, teman-teman. Terus di sini aku juga lanjut buat nyuci piring lagi, nyuci perkakas kotor lagi ya. Karena itu ini tuh ada beberapa piring. Terus juga ada tempat bekalnya Pak suami, teman-teman. Jadi ini aku mau cuci-cuciin lah ya, biar cucian piring yang ada di wastafel ini tuh kosong. Karena seperti biasa ya teman-teman, kalau misalnya cucian piring itu udah kosong di wastafel, itu beneran deh rasanya itu tenang banget gitu ya. Terus juga mata itu kayak berasa lebih plong dan juga lebih lega gitu ya teman-teman. Oh ya, di sini aku juga sekalian ngerebus air minum ya teman-teman. Itu tuh aku lagi ngerebus di teko karena memang itu tuh buat air termos gitu ya. Karena air termosnya memang udah habis. Takutnya nanti kalau anak-anak minta susu malah nggak ada airnya, air panasnya malah ribet ya teman-teman, harus ngerebus dulu gitu ya. Jadi stok air panas itu emang selalu ada. Dan juga nih teman-teman, aku udah nyoba juga beberapa hari ngeganti kopi sama teh tawar ya. Walaupun kadang tuh masih suka ada ngopinya sih, karena emang di saat mood lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Terus juga kayak lagi ngerasa capek-capeknya gitu ya. Emang ngopi itu paling best banget sih. Cuman kadang kalau misalnya di pagi hari aku biasa minum kopi, sekarang aku minumnya tuh teh tawar. Terkadang juga suka aku kasih gula tapi dikit doang gitu ya, biar nggak tawar-tawar banget teman-teman. Makanya aku tuh harus selalu ada air panas ya, biar nggak ribet gitu pas mau bikin minuman. Oke, alhamdulillah ini airnya udah mateng nih teman-teman. Aku balikin aja termosnya ke tempatnya ya, biar lebih aman. Next, di sini aku juga mau ngelipatin pakaian. Masya Allah, ini kalian bisa lihat ya, pakaiannya itu banyak banget. Aslinya pakaian ini tuh 2 keranjang ya teman-teman. Tapi yang satu keranjang itu adalah pakaiannya anak-anak. Terus juga pakaian yang kecil-kecil gitu ya, kayak ada daleman juga. Nah, itu belum aku lipatin. Di sini aku mau ngedahuluin ngelipat pakaian yang besar-besar dulu aja. Karena seperti yang kalian tahu, aku adalah tim yang sering nyicil ngelipat pakaian ya, teman-teman. Jadinya ya ini aku biarin aja lah dulu ya untuk si apa namanya? Untuk si pakaian yang satu keranjang itu di situ gitu. Karena memang pakaiannya itu ntar aja dilipatinnya. Dan tadi mohon maaf ya, aku itu pergi karena si kakak gitu ya teman-teman, sama si adek itu lagi rebutan mainan dan sambil dorong-dorongan. Jadinya ya udah deh, aku langsung gercep buat ini ya, melerai mereka biar nggak berantem. Ya seperti itulah ya teman-teman, cobaannya, ujiannya kalau misalnya anak-anak itu mainnya itu berdua doang gitu ya. Kadang itu anteng, terus juga kadang ya sering berantemnya ya teman-teman. Makanya kalau misalnya anak-anak itu nggak tidur tuh ya, pokoknya rumah tuh nggak ada tenangnya, pokoknya nggak ada tenangnya lah gitu ya, kayak berisik terus. Dari anak-anak yang nangis lah, dari mereka yang berantem lah, kadang mereka ketawa-ketawa lah, main lah, pokoknya nggak ada senyapnya lah rumahnya, pasti kayak berisik dan juga selalu kayak berasa ramai. Di sini aku ngelipat pakaian itu di kamar depan ya teman-teman, dan pastinya di sini tuh sambil kipasan karena memang untuk cuacanya sekarang itu tuh gerahnya tuh bener-bener Masya Allah gerah banget ya teman-teman. Walaupun sekarang itu udah sering hujan gitu ya, tapi ya kalau pas hujan itu memang kayak apa namanya, kayak adem gitu ya. Tapi kalau udah hujannya berhenti, Masya Allah teman-teman, itu ya gerahnya tuh luar biasa banget. Nggak perlu nunggu siang hari gitu teman-teman gerah ya, pokoknya bangun dari subuh aja teman-teman, itu tuh udah mulai beraktivitas kan kita, nah itu udah mulai deh berasa gerah banget gitu ya, pokoknya panas sampai kadang itu kayak ngerasa keringat itu tuh ngalir gitu loh teman-teman di di punggung gitu ya, Masya Allah saking panasnya gitu. Bahkan ya teman-teman, kadang itu kalau misalnya kayak ngerasa gerah kayak ini loh,
kayak nyiram-nyiram badan sedikit gitu ya, tangan, kaki, semua muka tuh sampai bolak-balik disiram-siram karena emang sepanas itu dan segerah itu gitu ya. Bahkan untuk sholat pun ya teman-teman, misalnya kalau nggak mandi dulu yang bener-bener kayak seger gitu ya, itu rasanya sholat pun kayak rasanya nggak khusyuk gitu ya. Walaupun kadang tuh udah kipasan tapi tetap aja nggak tahu kenapa kayak panasnya itu masya Allah beneran deh gerah banget gitu ya. Sekarang aja di tempat aku udah sering hujan, masih segerah itu, apalagi di daerah kalian yang mungkin saat ini tuh belum ada hujannya. Masya Allah nggak kebayang sih segimana panasnya gitu ya. Bahkan kemarin itu sampai ada aku denger sampai panas mataharinya itu sampai 38 sampai 40 derajat. Wah, Masya Allah ya teman-teman, panas banget. Ya semoga lah ya teman-teman, musim gerah kayak gini tuh segera berlalu ya. Jangan terlalu berlebihan gerah kayak gini, karena beneran deh nggak enak banget ya teman-teman. Mau ngapa-ngapain nggak enak, mau istirahat, mau tidur siang juga nggak enak, karena baru baringan sebentar aja tuh udah rasanya keringetan gitu. Bahkan ya teman-teman, kadang aku tuh suka tidur di lantai tapi ya tetap juga itu tuh kayak ngerasa gerah gitu. Nah, di sini aku juga ngelipat-lipat sekalian hordeng ya teman-teman. Nah, ini kan hordengnya tadi pas aku ngangkatin jemuran. Itu kan emang udah sekalian aku lipat-lipatin gitu ya teman-teman, walaupun ngelipatnya nggak rapi. Jadi udah di sini aku tinggal ngebener-benerin lipatannya aja sedikit gitu ya, nggak yang rapi-rapi banget sih teman-teman untuk lipatannya ini. Dan berhubung hordengnya ini tuh nggak terlalu kusut, jadi menurut aku nggak disetrika pun nggak apa-apa ya. Tadi kalau misalnya aku tuh nggak ngelipet si hordengnya kayak gitu, langsung aku remuk-remukin aja, itu pasti bakalan parah banget sih untuk remukannya. Nah, ini untuk tali-tali hordengnya teman-teman, aku gabungin aja, aku satuin, terus aku masukin ke dalam hordengnya biar nggak kececer kemana-mana gitu ya, karena kadang benda-benda kecil kayak gitu suka keselip-keselip ya teman-teman. Makanya itu tuh aku masukin aja lah dalam hordengnya biar lebih mudah gitu ya pas nyarinya nanti. Ini juga di area bagian depan ini teman-teman, itu kalian bisa lihat ada bantal, boneka segala macam, karena memang ini tuh buat tidur siang kadang kan di sini. Jadi kalau misalnya aku tuh udah agak santai gitu ya teman-teman ya, biasanya aku rapiin teman-teman daerah sini biar ke pas mau tidur itu enak gitu ya, bantal-bantalnya udah ada di sini. Nanti malam baru dibawa lagi ke kamar belakang. Alhamdulillah akhirnya selesai juga lipatan pakaian aku nih teman-teman. Untuk pakaiannya anak-anak nanti aja aku lipatnya, ini aja udah selesai, udah syukur banget ya. Oke deh teman-teman, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.